Halo, pada kesempatan kali ini saya Andika Perdana dari Universitas Isam Syed Yusuf jurusan Teknik Informatika akan memberikan sebuah tutorial bagaimana merakit dan membongkar sebuah PC yang mungkin akan sedikit menjelaskan fungsi-fungsi dari beberapa software yang ada di dalam sebuah komputer atau CPU. Baik, alat yang pertama dan paling utama yang kita butuhkan adalah sebuah obeng plus atau kembang. Baik, langsung saja kita mulai membongkar PC. Dimulai dengan membuka boot casing dari sebuah komputer. Kita buka casing dari baut-bautnya. Setelah dirasa semua baut terlepas, kita mulai lepas casing dengan cara ditarik. Ya, hati-hati dalam lepas karena ini tajam. Ya. Selanjutnya kita dapat melihat bagian dalam sebuah komputer. Baik, langsung saja saya akan mulai mencopot bagian-bagian dari komputer ini. Pertama-tama kita akan lepas semua kabel yang ada di sini untuk mempermudah kita dalam melepas komponen lainnya. Dimulai dari kabel data SATA, kemudian kabel power menempel pada hard disk, kemudian kabel IDE. Lepas dari tempatnya ya. Kemudian kabel power 22 sampai 24 pin. Maksud saya 20 sampai 24 pin. Lepas kabel power ke DVD ROM. Dan juga kabel power ke prosesor. Selanjutnya kita akan melepas power supply agar kabel-kabel ini tidak menghalangi kita saat melepas yang lainnya. Kita mulai dengan membuka baut yang terpasang di belakang casing. Ya, pastikan semua baut telah terlepas. Kemudian hati-hati dalam melepas power supply. Kemudian kita akan melepas kembali komponen lain, pertama adalah hard disk. Ya, ada sedikit perlawanan dari baut, tapi jangan menyerah. Ya, mungkin yang satunya dulu ya, bisa lebih mudah. Ya, berhasil. Tarik saja belakang hard disk. Kemudian kita akan melepas DVD ROM.
pastikan juga semua baut terlepas. Ya, setelah berhasil melepas baut, harddisk DVD ROM ini berbeda dengan harddisk. Untuk melepasnya kita dorong ke depan, ya seperti ini. Oke. Selanjutnya, sebelum kita melepas motherboard, pastikan kita melepas beberapa slot yang menempel pada motherboard seperti RAM, VGA kalau ada. Sini pulutan nggak ada, yang ada adalah kartu LAN. Kita copot. Ya, setelah semua dirasa tidak ada lagi yang menempel pada slot-slot motherboard, kita bisa mulai melepas motherboardnya. Pastikan kita mengetahui letak-letak di mana baut terpasang. Berhasil. Nah, kita lepas mainboardnya, motherboardnya, dan kita dulu. Nah, ini merupakan casing sebuah komputer, di mana casing itu tempat menempelkan motherboard beserta komponen lainnya, juga sebagai pelindung baik dari benturan, dari debu maupun dari gangguan dari luar lainnya. Oke, kemudian saya akan juga menjelaskan apa saja yang ada di motherboard atau mainboard ini. Motherboard atau papan sirkuit, tempat menempelnya semua komponen sebuah PC. Ini memiliki beberapa komponen yang menempel dalamnya ya. Bisa kita lihat di sini ada CPU. CPU atau sebuah otak komputer ini berperan penting dalam komputer guna untuk memproses semua kegiatan atau proses yang ada di sebuah komputer. Letaknya berada di bawah heatsink dan cooling fan ini. Heatsink atau cooling fan ini juga berfungsi sebagai pendingin, penyalur panas dari kinerja yang ditimbulkan oleh CPU atau oleh prosesor. Ya, ada di bawah sini prosesor. Kemudian di bawah heatsink ini ada chipset yang bernama Notebit. Fungsinya untuk menjembatani arus data dari CPU atau dari prosesor, dari kartu grafis atau VGA, dan juga dari memori atau RAM. Selanjutnya ada temannya, yaitu shortbread. Di bawah sini chipset mengatur apa yang tidak diatur oleh Notebit, seperti slot-slot ini, slot-slot PCI, kemudian output input, dan juga DVD ROM atau juga hard disk, dan beberapa bus pendukung lainnya. Di sini juga ada baterai CMOS, gunanya untuk mengalirkan data pada BIOS, juga untuk menyimpan beberapa setting BIOS yang diperlukan oleh komputer. Baiklah, di sini juga kita bisa lihat ada beberapa port. Bisa saya jelaskan sedikit. Di sini ada port serial, gunanya untuk menyambungkan output input untuk printer maupun monitor. Di sini ada port PS2, gunanya untuk mouse dan printer. Ada USB, ada RJ45 untuk LAN, dan juga ada port untuk audio. Baiklah. Kemudian selanjutnya adalah untuk DVD ROM, gunanya untuk membaca dan mengolah data kepada kepingan CD. Seperti ini DVD ROM. Lalu kita juga ada hard disk, di mana tempat penyimpanan atau storage untuk semua data di komputer yang bersifat permanen. Ini hard disk. Kemudian ada LAN card, gunanya untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lain dalam jaringan LAN. Seperti ini. Ada juga RAM, random access memory.
atau disebut juga memori sementara dalam pemrosesan komputer. Lalu ada power supply, gunanya untuk mengubah arus AC menjadi DC dan mengantarkan daya ke semua komponen komputer ini. Fungsi utamanya untuk mengalirkan daya listrik. Beberapa juga ada kabel-kabel. Yang pertama ada IDE atau kabel data yang digunakan untuk menyalurkan data dari baik itu DVD ROM atau hard disk kepada motherboard atau CPU, yang sekarang fungsinya sudah mulai digantikan oleh kabel SATA. Fungsinya sama, tapi integrasi yang selanjutnya dari IDE. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk beberapa fungsi. Baiklah, saya akan mulai kembali merakit komputer ini. Dimulai dari motherboard. Pastikan tempat baut yang ditempel pada case dan motherboard sudah pas. Dan pasang bautnya. Ya, setelah dirasa cukup untuk pemasangan baut, kita bisa menempelkan beberapa slot seperti RAM. Untuk masang RAM, pastikan kaki-kakinya berada tepat pada slotnya ya, untuk mempermudah dalam pemasangan. Cara pemasangannya mudah, tinggal ditekan, dia akan mengunci sendiri. Kemudian langkarnya sama seperti RAM, pastikan kaki-kakinya benar pada slot yang tersedia. Kemudian selanjutnya saya akan memasang power supply. Ya. Pastikan terpasang dengan benar dan kuat. Jika dirasa sudah cukup kuat dan terpasang dengan benar, kita mulai beralih ke penilaiannya. Saya akan memasang DVD ROM. Hanya kita melepas, memasangnya juga dari depan. Ya. Maaf pada perlawanan. Perlawanan memang sering terjadi saat kita memasang baut. Ini kita harus cukup cekatan. Ya. Pastikan terpasang dengan kuat. Sebelum kita masang hard disk, alangkah baiknya kita masang dulu kabel IDE, kabel datanya.
untuk mempermudah nanti kita memasang hard disk. Ya, selanjutnya kita pasang hard disk. Ya. Pastikan semua terpasang dengan kuat. Setelah itu cukup kuat, kita mulai pasang kabel SATA. Pastikan tertancap dengan kuat. Nah, setelah itu kita mulai masang kabel-kabel power untuk daya. Kabel power untuk hard disk. Setelah hard disk terpasang dengan kabel SATA-nya, kemudian kita akan masang kabel power 22-20 pin untuk daya mainboard dan yang lainnya. Pastikan semua tombol power telah tertancap pada lubangnya masing-masing. Kemudian kita masukkan kabel power untuk CPU atau prosesor. Oke, setelah semuanya terpasang, kita kembali pasang penutup case-nya. Dorong. Ya, pastikan terpasang dengan kuat. Kedua dengan casing satunya. Ya, tekatkan dengan kuat. Baiklah, saya akan memberikan beberapa tips untuk komputer. Pertama, tempatkan komputer pada ruangan yang terlindung dari cahaya matahari langsung atau dingin. Kemudian gunakan stabilizer untuk menstabilkan daya listrik. Lalu bila mana komputer terasa mulai lemah dan panas, kita buka, kita lihat apakah banyak debu yang menempel, kita bersihkan. Insya Allah komputer akan kembali dalam kinerja yang baik. Kemudian jangan lupa gunakan UPS untuk bila mana terjadi mati listrik, daya tidak langsung terputus pada komputer. Mungkin itu saja tips yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan video kali ini. Kurang lebih yang mohon maaf. Semoga kita bertemu lagi dalam video selanjutnya. Wassalam.